warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya sayyidina Muhammad wa sallallahu Allahumma al-fidni rusdi wa al-fidni nafsi Allahumma la tadbiri wa nafsi berfamain Allahumma ya Allah Allahumma Rabbana abulanna husana wa inna ta'afirana wa Bismillah Bismillah wa sirri alim wa hu'ikatan lisani yafqahu qawli Adi Allah adi Rasulullah wa al-afikum Mabadu Allah hormati rencang-rencang rencang seluruh ini etik inti untuk ini intinya inti kang mampu semuanya mikir ini dan lain-lain alhamdulillah kita berkumpul di hari yang mulia ini di akhir bulan Sya'ban. Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'ban wa bin. Semoga bulan Rajab berkah, bulan Sya'ban makin barokah. Kita masuki bulan Ramadan dengan sukacita. Bila semua mal ibadah kita diibadahkan, diampuni semua dosa-dosa, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Iya, ini the power of sabar. Tapi iya apa ya? Bahasan aku Bang Joko. Bahasan gampang dan angel. Kita itu bisa melihat dalam kacamata struktur itu sebenarnya semua enteng baik sangka. Orang-orang pilihan terdahulu itu ada ulul asmi yang tadi disebutkan oleh Nabi Nuh yang begitu dasarnya diuji selama kurang lebih 1000 tahun hidupnya atau 1 tahun kurang lebih dakwah itu Semeru mengulang puluhan jajal BBG tiga umur 1000 tahun kira-kira ini jadi wali ora. Wong bendino iki ngopi rokok ngenteni mati 1000 tahun. Aku tadi di jalan juga ngobrol sama temen. 1000 tahun. Kalau pikir kan itu mesti wong iki yo kudune sabar umure dawa apa ya sabar. Ya bari umure dhewe tok luar biasa. Tapi dari sekian orang yang ngamu itu ya sing pernah bingung itu ya sing kapal itu. Dari apa mungkin ya bisa ratusan, bisa ribuan gitu. Ya sih itu. Memang akhirnya apa? Kita itu yang penting itu bukan masalah lama atau tidak, cepat atau tidaknya apa yang kita harap. Bukan masalah itu. Atau besar kecilnya pahala yang akan kita peroleh juga bukan itu. Bukan artinya di situ ada sisi yang penting arahnya benar. Yang penting itu arahnya benar. Nah arah ini penting. Maksudnya penting piye? Jojo dirinya beri sesuatu yang salah. Ya berarti arahnya. Paling sampai
Seperti boleh tidur pangeran. Ini kadang-kadang yo gampang diucapin ini langkah ini ramo sing marai pangeran Rindo wong. Sebetulnya boleh tidur pangeran neng maling mau bisa. Berat, tapi sing dilakoni nyalai syariat. Tak arahnya tak bener sih. Tapi arah bener ki butuh ilmu masalahnya di situ. Sabar butuh ilmu, semua butuh ilmu untuk mengarahkan ilmu itu ibaratnya atau kompas lah. Di mana ada yang mengatakan, ulama itu mengatakan oh, sabar itu ya nur yang itu dituangkan Allah kepada dalam kalbu hambanya. Jadi wong nek bikin sabar nek arahnya bener bisa artinya sabarnya itu ditempatkan pada tempat yang benar dia mendapat cahaya Allah di situ dan dimuliakan Allah. Bahkan pahalanya sabar ini di material ini ngebak langit dan bumi saya begitu. Nek arahnya bener sih disabari bener. Jadi kalau kita lihat di sejarah itu ada ulasmu dari Nabi Nuh yang begitu diuji apa itu bakar dilempar api yang menyala-nyala dan usianya masih belasan tahun tapi punya kekuatan keteguhan hati sing akhirnya dari api ini adem bukan padam adem. Jadi artinya ketika kita hatinya kui orang dipersiapkan sabaran itu orang bisa dirasakan orang bisa dilakoni karena sabar itu namanya yang hati orang ketok gitu mau jadi orang masalah aku ikhlas orang sih ngerti diucapkan nek jero iki kobongan di tetep kobong cuma masalahnya nek sabar iso menahan jadi kepala tetap dingin hati panas kepala dingin hatinya menyala-nyala karena ada sesuatu yang harus ditahan takrif atau definisi sabar itu adalah menahan sesuatu tabah terhadap sesuatu dan tidak mau terprovokasi dengan hal-hal yang sekitarnya mengganggu kalbu kita ya khususnya mengganggu keimanan kita mengganggu hubungan kita dengan Allah sabar ini ayo tadi yang disebutkan aja ruang yang Quran dari surat Al-Asr itu sebuah awal saudil haq wa tawassul bisabr sampai perlu saling menasihati, saling mengingatkan kesabaran ini maksudnya kadang dia lali sabar. Mengkono. Besok, masa depan lebih cerah. Wong sabar itu kudu dileki hal-hal sing sekiranya iso ngadeg. Nek sing loro sabar, yo ayo mari. Perlu dikasih sesuatu harapan-harapan yang sekiranya itu membangkitkan kolbu itu untuk bisa punya harapan akhirnya harapan itu jadi kolbu itu tentu ono cobaan sabar boleh lepas ono bumi ono kawan ono loro ono mari yo nguayai loro yo ono loro jadi sampai Abdul Qadir Jailani itu kalau dalam Arab itu mengatakan wama ahabal bala buat talan juga diri ilaman arafal mubin. Maksudnya gimana? Orang yang bisa mencintai ujian atau cobaan bahkan dia bisa merasakan manisnya lazatnya cobaan itu ujian itu orang itu bisa sampai itu kalau dia bisa mengenal Allah.
Ketika orang itu tidak bisa sabar, tidak bisa merasakan itu, berarti dia tidak mengenal sang mubri tadi, sang maha pemberi bahan. Karena mesti ada pendidikan, ada tarbiyah yang Allah kirimkan melalui peristiwa-peristiwa. Orang baik-baik dia akan ngambil yang apik-apik. Orang buruk-buruk ya dia ambilnya buruk-buruk sesuai dengan kapasitas. Terus nudurin pengeran, iso nggak digono. Kayak pikirannya nggak diarahkan ke sana, wah mesti sakit terus. Padahal banyak sesuatu yang sekiranya perlu disabari. Banyak sesuatu yang sekiranya terjadi itu tidak sesuai harapan kita. Pasti itu butuh sabar. Itu modal itu. Itu tidak disadari, akhirnya orang itu akan jatuh ke lubang yang sama itu. Ini wis tahu patah hati, kok saya ini artinya terluka di situ. Bahkan kalau bisa merasakan cinta dengan balas dengan balasnya itu artinya dia sebenarnya makrifat kepada Allah ini yang paling artinya kalau bisa berusaha dari tadi itu orang ini berarti makrifat. Antara lain, kenapa orang itu bisa sampai ke arah situ, ke arah sana? Dia orang itu tahu kebesaran Allah. Orang yang mengenal Allah itu tahu kebesaran Allah. Misalnya ini, gampang-gampang, atau butuh-butuhan. Ketika bumi, ya misalnya, di zoom out, dia munggah numpak pesawat ulang kali atau di ngejak anak konek planetorio, apa pasti tara yang buin munggah bumi sampai rakyat sampai anak galaksi Bima Sakti Milky Way. Itu sampai anak galaksi ini yo, nih galaksi ini bumi ini omong kayak asik banget lah sakit. Wih di antara galaksi, di antara planet di dalam galaksi Bima Sakti. Padahal di luar sana, yang kayak galaksi Bima Sakti ini wajar miliaran galaksi, ada miliaran galaksi. Artinya apa? Yo perasaan dewi aslinya tidak penting. Perasaan kita itu tidak begitu apa namanya? Ya dewi ini karena dewi masih banyak akunya itu aku ingin sesuatu yang harus keturutan. Padahal di sisi yang lebih besar itu ketika kita berusaha mengarahkan itu pada arah yang benar tadi pada Allah itu sebenarnya selesai. Saat diarahkan setiap yang datang itu diarahkan untuk mengenal Allah. Nah Allah itu ada namanya Asmaul Husna itu ya Sobur yang maha sangat. Jadi aku tahu nangis ini. Buka Quran, suwir buka Quran mungkin itu tidak nangis. Buka Quran, moco mulai Asmaul Husna Arab, Fatihah, Baqarah awal-awal ini aku nangis ini nopo. Loh, Gusti Allah sing gedhe koyo ngono mau, sing ketika di zoom out iki dhewe ra ketok kabeh sing. Lah penting koyo ngene kok yo iling awake dhewe, terus ngetake awake dhewe, terus awake dhewe iki yo ono. Terus kemudian ngei sing jenenge Al-Qur'an, sing ngono sing jero ngono kuwi oleh Gusti Allah itu ingin mengenalkan beliau kepada hambanya, itu nulis ayat itu kan maksudnya itu nulis ya dalam bahasa kita ya. Artinya ayat per ayat itu untuk ben menungso iki ngerti Gusti Allah sapa, Tuhane sapa, cintane sapa. Biasanya dewi dari pangeran, mesti kan dewi lah sabar. Gue itu jus ki ora apa. Ngomong gue itu Tuhan nek ra gelem tak bukan rokok barang. Apa dan pilih sithik-sithik. Mau kayak ayat rong ayat lah. Tiba dari dewi itu ra iman blas.
Itu saking ya sobure pangeran iki saka Fatihah, saka Alif Lam Mim. Kali-kali karo bulan babi dari takut segala macam. Pengirim nabi-nabi sing jumpai 140.000. Rasul 310. Sampai ngirim ke malaikat-malaikat goban. Semua dunia seisinya ditundukkan pada hambanya. Sebagai khalifah itu artinya ditundukkan, artinya kita diberi ketinggian kemuliaan. Jadi khalifatullah fil ard di bumi. Jadi nek bayangke ya makrifat sithik-sithik ngono kuwi. Masalah dhewe iki cak jane iki opo to, Pak? Kita itu masalahnya itu sebenarnya di nek belok sing gede-gede, masalah sing ketoke gede dadi cilik. Masalah cilik iso gede, masalah gede iso cilik kan tergantung awake dhewe pendidikan. Tergantung mindset dhewe notone piye. Dari masalah sing cilik iso lebih gede ya karena dhewe kuwi saking bodohnya awake dhewe. Ana wong sing dadi gede gara-gara masalah cilik iki yo akeh kan gitu. Biyen kuwi sak durunge Nabi kuwi diutus lah zaman jahiliyah lah. Wong-wong Quraisy iku wong-wong sing senangnya gelutan, senangnya perang, senangnya paten-paten. Dan ini disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Ibaratnya mau bedeli-bedeli aneh dalam, mau besok bilang. Akhirnya perang suku sering terjadi. Perang antar suku, antar mobilan sering terjadi. Jadi disebabkan oleh hal-hal sepele gitu. Dari anak wedok isin karo tangga-tanggane karo sedulur-sedulur. Anak wedok kubur wae ra wis, anake wedok dibedem. Ora ada anak lanang isin karena apa? Karena nek anak lanang iso dilatih berkuda, iso dilatih manah, iso tidak berburu, mau gangguan, iso tidak perangan. Anak itu dibanding nanti dikubur. Jadi itu jahiliyah itu dengan hal-hal sepele orangnya tidak punya ragu-ragu di situ. Harga diri ini pokoknya sampai naik di ukuran ini wong agar remeh ke aku yo bablas. Jadi kesabarannya itu wah kecil banget lah. Tapi ya di dalam perjalanannya orang-orang Quraisy itu ya kemudian dimuliakan Allah dengan turunnya Rasulullah. Nabi itu yo karena pemimpin Nabi, Rasul, pemimpin ulas, kesabarannya itu tidak ada bandingannya sebenarnya. Bahkan beliau itu tahu melaku yang Bukit Sofa ini kira-kira Ka'bah itu ya 200 meter atau 200 meter lah. Mungkin baru so Ka'bah kemudian. Terus ketemu Abu Jahal. Itu masa-masa 5 tahun setelah kenabian bang. Ya 5 tahun. Terus ketemu Abu Jahal. Diceknya kalau Abu Jahal. Diejek-ejek. Di berdosa lagi ya dibully kan gitu. Tapi di Nabi menang loh ya. Dimaki-maki, diumpat, pokoknya macam-macam, menang baik. Lah, menang baik ini Bujahari tambah emosi. Terus di pok waktu ditutupnya sirah di Nabi. Bujahari. Pok waktu tutup. Lagi ono sing delok orang budak. Terus dia layu, budaknya mau di tengah jalan ketemu Sayyidina Hamzah. Padahal Hamzah itu pada waktu itu belum Islam. Pamannya kan Nabi. Sing sekiranya itu umurnya udah udah kalau Nabi.
Bahkan sepersusuan saudara sepersusuan. Terus dikandani nek Muhammad mau berarti duduk waktu karo berjalan emosi. Emosi Hamzah, itu Hamzah. Terus dia berburu, dia cekalan busur panah. Cek nunggalin kuda barang. Boleh iya berjalan ini. Terus ketemu di sekitar Ka'bah, dia kumpul karo mobil, kumpul karo sedulur-sedulur. Langsung ditutup nganggo busur panah, gerbiwone panah. Kemang. Waduh. Ini kok deh. Harga itu taruh apa namanya dia top orang disegani lah Hamzah Umar itu disegani karena kepiawannya berburu kemudian juga mungkin ya apa namanya kedudukan mobilnya Bani Hashim itu juga tinggi baru itu aduh kan jadi Hamzah ngomong lu kue kok menyakiti Muhammad kok nak aku itu lapo mau gue nak ngerti nek aku wis Islam kok wani-wani ning kowe iki harus sedulurku menyalahi sedulurku apa gue ora ngerti nek aku wis Islam padahal kuwi cara sadar kuwi dulu lah terus bar ditutupi mobil-mobil Abu Jahal mau do meh bales ning burine Sayyidina Hamzah Bani Hashim sing lainnya ya melu ngadeg eos gitu lah. Tapi Abu Jahal ngomong orang ojo ribut ini memang aku sing mulai ngomong aku ketemu Muhammad tak duduk sini yang buatku. Nah itu chaos. Ini sing aku sing mulai. Dan sejak itulah Sayyidina Hamzah itu lebih Islam. Jadi yo nek arahnya bener itu untuk hidayah. Orang sabar yang Sayyidina Hamzah itu karena itu bela ini sing bener. Jadi hidayah beliau untuk masuk Islam. Jadi. Nah, yang kedua, orang kisah Sayyidina Umar. Umar itu yo podo karo Sayyidina Hamzah. Wonge gagah gede, senengane di hutan menangan, jadi ning cedak pasar kuwi ana gon sing biasane ning kono nggo bulan. Nggo duel ngono kae terus ngomong totoan. Biasa si Umar menangan ngerti. Ditaruh ngene iku ora ngerti kelahi di situ menangan. Akhirnya akeh sing segan lah gitu. Yo berdiri lah. Premane Dina Quraisy. Cuma Sayyidina Umar itu kalau dalam sejarah sebenarnya dia kuwi ora senenge karo Nabi Muhammad itu bukan karena apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi, tapi orang senenge guru-guru Muhammad bahasanya tidak Umar satu Islam. Guru-guru Muhammad kuwi sedulur karo sedulur pecah. Sedulur karo sedulur jadi padu jadi do bertarung, berduel, nyanyian, pecah, dulu semua Islam begini, dulu Islam terus pisah dan sebagainya. Artinya berarti pecah dia. Jadi dia senang gelutan tapi senang damai lah. Gitu. Nah terus gue pedang, mateni di Nabi. Saking sate kalinya dan bersatu meneh semua tak patenane kan gitu. Karena penyebab permusuhan antar Bani Quraisy antar suku Quraisy joki Muhammad sing mulai berborono agamanya itu Muhammad ini. Dua pedang nenteng pedang tekan jalan ketemu bilang apa wong Quraisy lah. Lu kowe iki meh ning Bimar. Awas mateni Muhammad. Boleh Muhammad emosi ya saya ngomong.
kowe iki piye nang ngopo golek Muhammad? Rasa tuh golek Muhammad. Adikmu dhewe iki lho wis melu Muhammad. Dia punya adik perempuan namanya Fatimah binti Khotob. adikmu wis mlebu Islam. Adikmu sik beresi. Kok kowe digedhake sik keluargamu, Pak dunia gue ning Muhammad. Tambah kowe tambah abang. Mosok dia wis mlebu Islam wis melu Muhammad. Terus akhirnya goleki nang omahe. Nang omahe cek barisan Quran. Sing diwaca surat Toha. Didodok kok. Nah terus karena orang dulu suaminya tadi Fatimah sama satu lagi yang membacakan Quran seorang sahabat. Dulu nginceng orang Umar nendengan pedang kan didodok wah ngumpet kabeh. Dari adine wedok mau ngumpet ke suwe iki ning nduri lagi. Tapi karena dia itu tulis Quran yang kulit binatang ini gede ngono kae digulung-gulung akhirnya yo ketika dibuka ke itu mau coba kan mau coba ke mau coba meneng di mau kan bundelane mau mana orang gue mau jendel ning buri itu ojo nah itu terus direbut sama Umar diwocok diri sampai beliau itu dredeg terus kalang-kalang di sini. Terus beliau iki sing ana ning kene iki duduk gaweane menungso. Dan sing trimo ngene iki duduk menungso sembarangan. Ning di Muhammad, mbok pateni. Orang pateni di Muhammad. Akhirnya didesak ditunjukkan nih Darul Arqam. Terus dibolehi ini ngomongin itu yang biasa pertemuan itu didodok-dodok ning kono diindik kok sing ning jero rumah mau ono Nabi ono sahabat yang lain diindik kok ono Umar ya siapa satu kabeh. Tadi buka video terus. Nah, iki ora sabar-sabar ceritane iki, Pak. Neng arahnya bener. Dileleh. Karena sebelum Nabi itu dakwah secara terang-terangan, ini selama 3 tahun itu nyabari dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dari pintu ke pintu, dari orang-orang yang lemah-lemah sih. Bahkan ketika sahabat-sahabat yang lemah Bilal dan lain disiksa, diberi waktu berdiri, nek awan dijemur, nek dipecuti, awan pun disiksa lah. Banyak sahabat yang lemah-lemah karena memang sasaran orang-orang Quraisy sahabat-sahabat yang lemah yang sekiranya kelompoknya orang kuat segala macam. Mobilnya ini mengganggu Nabi kan, wah Nabi mobilnya kuat tadi nasi. Ibu Solo yang desainnya menunggu orang Nabi didongin yang baru sini sekiranya gue ada perlindungan kan gitu. Jadi memang apa namanya kesabaran itu ya dari kunci, tapi anak itu dikunci lagi. Jadi ketika di Nabi itu lewat ning pasar mau baru saya tidak Umar kok menangan karena dakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi karena apa? Ya, karena ben wong iki ra kaget. Karena biasane kumu ono berhala-berhala disembah, banyak Tuhan disembah. Jadi biyen kuwi ono Lata, Uja dan sebagainya itu disembah, ya ono Allah juga gitu. Tuhan Allah itu disembah. Karena pikiran wong Quraisy kuwi Tuhan itu dua akeh. Karena keperluannya akeh kan. Mulai aku berburu metu sekolah, wis sing ning omah sing jogo sapa? Tuhan itu dua akeh. Kok nek kancaku dilindungi Tuhan, lah aku sing nglindungi aku sapa? Nah terus ketika Rasulullah itu iki kudune
strategi lah, harus ada orang yang masuk Islam itu yang menguatkan Islam. Ben wong iki ora wedi meneh. Ketika melihat Umar yang begitu disegani, terus beliau berdoa, Allahumma ayyidil Islam ya hadir Umaro ini. Orang dua Umar hubungan ini. Karena Abu Jahal ini Amr juga, Umar juga. Terus Umar bin Khattab sabaran. Jadi kalau definisikan ya banyak. Sabar dengan ketaatan kita kepada Allah itu perlu sabar. Dengan ketaatan, sabar karena usia. Kita di usia Allah harus sabar. Sabar kemaksiatan ya. Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Ketaatan, kemaksiatan dengan coba. Tapi sesuatu itu datang itu karena dua hal pada umumnya. Nek Gusti Allah ngersakake sesuatu yang itu datangnya itu bisa berubah dua sisi, itu satu hukuman apa cobaan. Biasanya itu hukuman. Kurang ujian. Ujian itu pirang perkara. Kowe diuji panganmu apa mesti apa. Biasanya hukuman. Karena ya kuwi balik-balik dosane dhewe kuwi akeh lah gitu. Al-insanu mahal khoto'an manusia itu. Manusia itu tempat salah dan dosa. Jadi ini ambil satu ini dari salah ini dalilnya 10 mah. Terus wae rata sinau ini itu udah boleh tempat salah dan dosa. Opo ngono wis dari ini ngono. Dan kebanyakan itu di wilayah itu hukuman. Karena apa? Karena kita itu banyak lalainya daripada ini. Dewi sholat awake dhewe ke akeh elinge apa ora akeh elinge mesti akeh kusuke apa ora kusuke. Terus dewi kuwi kira-kira hubungan dengan sesama piye? Hubungan dengan Allah piye? Hubungan bersama piye? Hubungan karo ciptakne pangeran sing lainnya piye? Kewan. Terus alam supaya. Jadi ketika menerima sesuatu, akhirnya sikap pertama kali kudu istighfar. Benopo ibarat ketika sesuatu datang itu pukulan. Nek wong tinju kuwi nek juru ampun tetep terus wis tiba tapi ora bek ampun dan tetep wae piting kan wong kuwi juru ampun. Jadi ketika ada pukulan istighfar langsung biar pukulannya gitu. Nek sabar iki mesti wis kudu diilmu nih bab sabar iki, tapi kan pukulannya iki sabar iki mau dicoba itu sabar. Sabar belakang ini ngomong sabar tapi kudu ampun masalahnya. Ora cukup sabar tapi ini ora jalur ampun masalah itu. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, maksudnya begitu. Mesti ada kaitannya dengan yang lain. Mohon sabar itu tepat apa enggak? Jangan-jangan itu sabar karena kita itu patut untuk dihukum, patut menerima itu. Jadi sabar, nih orang ngerti polisi, orang disipari, ya akhirnya tidak akan keluar dari jeratan benang kusut limo, benang kusut kehidupan sing dhewe wis banyak salah kan. Ya dihindari yang musibah. Diterima orang ngerti pangeran, tapi nek dhewe kusnudon ikhlase sebisa mungkin. Nek perlu karo nangis-nangis dan sebagainya wis PPDB bicara. Kalau pangeran wis kekah cilik ngono kae lah. Duh Gusti. Kulo niku kathah dosane di Gusti. Mun sak nonton mawon Gusti. Mboten luwih-luwih ngono iki. Atau itu bentuknya tadi ujian. Artinya apa? Di situ ada kehendak Allah untuk menaikkan
derajat. Yang itu jatuhnya kok sabar. Maksudnya apa? Kudune wong kuwi munggah kuwi lancare iki itu. Maksudnya apa? Ketika orang tuh naik prestasinya, ini biasanya seiring dengan kecerdasannya, misalnya sekolah loh. Seiring dengan kecerdasannya, nilai-nilai ya ambil. Karena dia mau munggah gitu, naik. Tapi ono wong sing diunggah iki karena dipaksa munggah, lah kuwi sing marane akhir loro. Jadi dia sebenarnya rak mampu munggah, tapi karena Gusti Allah ngersake munggah, akhir tiba niki ujian coba. Makane nek santri-santri kuwi biyen sadurunge diunggahke wis tirakat dhisik dhek. Biasane nek nilai ujian iki ditampani ujiane. Aku sesuk ben ora bicarane urip iki ngeleh kuwi ora dadi halangan. Aku tak ngeleh saiki lah. Poso kan lebih nanti ngeleh sik. Jadi sesuk nek ngeleh siap. Terus di wilayah usaha begitu. Dilatih gagal karena dia latih aku kita niati aku gawe usaha tapi tak niati sinau. Jadi nek diniati sinau juga kan ora apa-apa aku untuk ilmu sing penting kan. Tapi masalahnya dhewe jek latihan jek dilatih pengennya macam-macam lho, iki jek magang kok pengen macam-macam. Jek magang kok pengen bayaran berarti kan gitu. Jadi kesiapan ke sana itu untuk mau memperoleh derajat tinggi itu kan Imam Syafi'i mengatakan banyak orang itu yang pengen derajatnya tinggi tapi sedikit sekali yang tahan uji. Wong pengennya mungkin Suki, mungkin Jokowi, kan presiden, itu dari partai sih, itu dari ini sih, itu menang pemilu, itu jadi sukses, terus repot lah. Sesuatu itu mesti seiring dengan besarnya cita-cita. Seiring dengan banyaknya yang harus dilewati, artinya kesabaran itu tinggal-tinggal. Dan sabar ini kaitannya dengan waktu, dan waktunya mesti panjang. Tapi yang penting ya mau arahnya. Jadi wakil saja yang lebih kali. Jadi tapi setiap orang itu menghadapinya kasusnya itu lain-lain, tapi sama. Jatuh di psikolog itu sama. Maksudnya gini, ono wong sing misalnya dari sisi paling sering itu dari sisi ekonomi misalnya. Ono wong sing ketika dia masih analogi di sini ya, ketika dia itu penghasilannya per bulan itu 400.000 atau di bawah itu. Kuwi urip tuh kok wong kuwi dhek mangane yo apa sego karo sambel karo tempe yo sepenake nak karuan. Jangan bening, jangan sop, wis ngono yo urip ngono. Iso survive. Tapi itu penghasilannya udah 1 juta, wis rodok mentereng sithik iki terus akhirnya rodok nambah-nambah. Tambah iki ben iki ya iki. Kok munggah 3 juta, 5 juta. Wis rodok mentereng wis males masak. Lebih gajah. Jadi seiring dengan 10 juta, semua mampir ning warteg semua. Ini mlebu hotel, resto, ini karo ngono kae, pokoke mau mangan di bawah 100.000 tegah ngono. Gengsi. Gengsi ngono. Lagi biyen sego sambel, sego jalan bener lagi nek wis ngono. Jadi akhirnya sing gawe rekoso ya jadi lifestyle zaman iki. Gaya hidupe wong biyen ora ono motor, ora ono mobil ya wong tuh, ora ono TV, ora ono HP wong urip kan. Jadi sabar iki terus akhirnya yo kuwi mah baru nyabari opo gitu. Yo kuwi mau nyabari awake dhewe kok ora iso sabar lho maksudnya. Nyabari awake dhewe kok isih emosian, nyabari awake dhewe kok sabar. Jadi sabari dhewe iki perlu disabari.
sepuh kudu angel to kowe. Wong kabeh iki wis pokoke wong iki nek dikeki urip karo pangeran mesti ngerti dalan pilihne bayi dhewe-dhewe, Pak. Ono dari sini iki ditakake mesti. Ora mungkin, Pak. Diupeni karo pangeran. Nah, mungkin kita mbek pangerane dari piye kan. Iki mau wis disengaja modrunge. Ora ono apa-apa kok sabar iki kan ya ora mungkin. Sabar itu kalau kita sadar kita jadi kesabaran itu ada nilai yang itu ketika dihubungkan dengan agama spiritualitas itu jadi benar, artinya itu dihubungkan dengan nubuah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Ini sabar tapi itu tidak ada nilai ya ketika itu tidak dihubungkan dengan spiritualitas. Jadi sabar dan syukur itu seperti dua mata sayap. Bahkan Rasulullah mengatakan, wong mukmin kuwi apa wae kuwi pahala bernilai. Kalau dia dikasih ujian sabar, kalau dikasih nikmat syukur, akhirnya pahala terus. Nek sadar posisi itu bahwa aku nek nyabar iki perlu perintahe Gusti Allah, di Nabi, tapi ini ada nilai ibadah di situ, ada nilai pahala di situ. Akhirnya di sisi kesadaran itu, kita akhirnya ya syukur. Sabar karena peristiwanya, bersyukur karena pahalanya. Bersyukur karena pahalanya. Oh, ini aku cek tiba kayak pahala karo pangeran, sabar. Jadi akhirnya kesadaran itu lebih tambah lagi, dia akan menuju ke syukur tadi. Nah, syukur ini tidak harus ikhlas. Baru kita berbicara ikhlas karena setiap yang datang itu ketika kesadaran ya itu dididik ke arah situ. Muncul sabar, muncul tabah dan sebagainya. Beres biasa akhirnya yang muncul syukur tok. Mau peristiwa langsung feeling pangeran dan sebagainya. Ada di balik itu ada sisi pahala, hikmah, ada tabiat, ada pencucian dosa. Akhirnya syukur. Bagaimana syukur? La in syakartum la azidannakum. Kalau sing syukur ditambah nikmati. Nah ini munggah terus. Tapi aku latihan. Ya omongannya sih sabar. Sabar. Ini biasanya sabar. Sabar kok diomongin terus karena orang sabar gitu. Jadi ya memang gue perkoron yang juga kolbu sing iso rasake awake dhewe dan ada sisi-sisi di mana ketika hati kita mendidik kolbu, mendidik hati itu mesti arah yang difokuskan ke arah kolbu itu kita jadi sensitif terhadap sesuatu. Artinya merespon sesuatu itu jadi sensitif. Kadang jadi ngamuan. Apa? Cepat sekali kita merespon itu. Di situ ada nafs, di situ ada setan yang pengen diri tak sabar, masih ngobong-ngobong. Tapi tinggal kita penyikapannya bagaimana? Mau diarahkan ke perilaku atau enggak? Atau berhenti dengan di situ di ilmu bab syariat kita marah, kita tidak sabar, mudu dan segala macam dengan bicara dulu kalau hati sedang panas dan sebagainya. Artinya secara upaya kita berusaha mengalihkan itu. Karena didikan atau tarbiyah Allah di wilayah nafsu kolbu itu ya begitu.
dengan sesuatu yang di sekitar kita, kejadian-kejadian, setiap kejadian itu arahnya ke kalbu kita. Piye to tak jane BDW tetap eling pangeran terus iki piye? BDW tetap di setiap langkah kita, baik itu di wilayah kerja, pergaulan, kehidupan, itu diiringi terus dengan peristiwa-peristiwa itu. Dan kita sering lalai, dan kadang makin banter lagi. Wingi dijawil orang oleh, digeret tangannya ya orang oleh. Ayo, ben mandek piye? Sikile keseret-seret ya orang oleh. Kadang akhirnya kita bisik ini dideke karo pangeran, maksudnya ya padang loh. Jadi pangeran. Karena setiap sesuatu yang datang ujian dan segala macam itu kan pengen ngentei nafs sing elek jero. Cuma masalahnya gue dewe sadar nggak itu sedang dididik nafs kita. Kalau kita sedang dididik. Ada orang yang ketika diuji itu langsung sadar, artinya dia akan cepat keluar dari situ. Antara istighfar dan sebagainya itu. Ada yang tadi keluarnya lama karena dia tidak menyadari tarbiyahku. Bahkan dia dengan nafsunya dia pengen keluar dari jeratan itu dengan nafsu juga. Nafsu. Tak jadi tekonin ujian mau, gue didik nafsu, tapi dia pengen dan ujian ini selesai dengan nafsunya dia menyelesaikan. Ini bulat tuh. Benar khusus. Masalah ekonomi atau masalah lain-lain lah. Itu ketika kita dapat masalah dan berbagai macam itu ketika sulit keluar dan sebagainya, nah itu ada tarbiyah di situ. Dan menunggu pertolongan Allah itu ibadah sih. Menunggu pertolongan pangeran. Wis ikhtiar, wis dijalankan, segala macam dijalankan, dan menunggu pertolongan. Atau cari wasilah. Wasilah itu ya datang kepada orang yang mampu menolong. Atau menyebut orang-orang yang punya kedudukan mulia di sisi Allah untuk membantu para wali-walinya. Jadi sabar untuk mendapat solusi. Sabar juga solusi. Yang yaitu tidak bisa lepas dari konteks di mana kita itu tak jane kuwi dihukum. Dihukumnya apa? Ya karena kita sering lalai. Nabi Adam itu baik dewi itu yo didurke di bumi itu dalam rangka begitu. Anak turunnya itu ibaratnya ditarbiyah seperti baik ya. Ya tadi wa ma'habal bala wa taladuda bihi ilaman arafa mubidati. Ketika orang itu bisa menikmati ujian balak-balak itulah orang yang dia berarti mengenal sang pemberi bala. Tetapi kalau kita mau diturunkan ke hal-hal yang sehari-hari itu, kemudian juga dengan hal-hal yang besar itu kita akan sabar. Tapi dengan hal-hal yang kecil itu kita nggak sabar. Ya mau ada customer, ada mahasiswa, ada bujune rasa, ada itu, tapi itu mindset dewi cilik gede saja. Jadi orang yang cilik gede, ya memang ini belum tentu tarbiyah. Jadi ada wong tuane dewi, ada lingkungan dewi lah. Mana pasti yang
Allah itu pengen kita lebih baik, itu wis dewe sering krungu lah wong sing Gusti Allah seneng karo hambane mesti diuji kan. Artinya kesadaran itu bisa sampai pada berarti pangeran sih menguji kita, itu berarti Allah ini memperhatikan kita, cinta sama kita. Karena kita nggak mungkin langsung menjangkau Allah, langsung sulit. Dia bisanya menjangkau yang kecil-kecil itu, yang di sekitar kita itu. Ketika sesuatu itu hadir tidak mengenakan, tidak menyenangkan, itu ya di balik itu ada Allah yang menghadirkan peristiwa itu di hadapan kita. Kayak ono wong kok menampar pilih kita, tahu, jadi ada yang mukul kita. Respon kita pertama kali, apa langsung bales, apa langsung piye? Apa langsung sadar bahwa ada orang yang diinginkan Allah untuk menampar pilih kita? Tahu, sila yo sila. Boleh, pas linggo itu berandom. Mau lah gitu. Ya itu tepat tidaknya kesadaran itu ya karena Dewi gue biasa nyedak mesti jenis cedak mesti kenal lah. Ya kenal berarti ngerti lah biasanya sih di seni opo sing ora seni opo. Ketika kita mendapat kesenangan berarti Allah sedang memperlihatkan sifat jamalnya, keindahannya, dan memperlihatkan yang apik-apik ini. Kalau Allah sedang misalnya doa kita kok tidak dikabulkan, sedang memperlihatkan sifat jalalnya. Kalau dalam bahasa Urdu gitu. Ada keagungan Allah yang ingin diperlihatkan. Wah, ini loh aku. Makanya Tuhan ini sopo, gue aku butuh nuruti awakmu terus. Allah sedang hadir untuk memperkenalkan itu, sifat-sifatnya itu. Nah kita mengenalnya Allah itu dari sifat-sifatnya itu. Ada ya sobur di situ. Kalau kita kurang sabar, ya sobur. Itu dipikirkan paling tidak. Dan ada rahmat yang turun, yang itu akhirnya kita jadi sabar dengan sifat. Ya Rahman, ya Rahim, atau enggak kalau pas emosi ya Alhamdulillahirrahmanirrahim atau Anas mau itu sini pun. Jadi kalau kita kulino nyambung ke wilayah frekuensi itu enak, berkah. Ketika berkah itu turun, ada kelanggengan dalam sisi nilai gitu. Kenapa kita itu berat dulu? Karena kita itu tangannya ibaratnya akan ngebak kotoran. Jadi nyegel sesuatu rapi. Privatnya kebak kotoran belok sesuatu sing ora berkah dadi privatnya dhewe ra. Wong sesuatu sing rapi. Hati dhewe sering diarahke sing ora berkah. Jadi ketika merespon sesuatu, responnya itu orang suwi nyambungin pengeran ada suwi itu. Kudu tapi banget gue gelingan pengeran. Normal dengan yang kecil-kecil railing. Lalu dengan peristiwa-peristiwa itu maksudnya. Di sabar itu dan syukur itu selalu diucapkan dengan diiringi doa. Kalau kita menerima peristiwa yang tidak menyenangkan misalnya, atau bahkan yang menyenangkan, kata sisi tadi ya, kita tidak tahu dan ini banyak sekali yang tidak tahu. Kita diberitakan atau dianjurkan untuk misalnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang menerima musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kita menerima musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sepertiga balasan. Dia sering pikir nanti tak. Itu kalau peristiwa yang
dalam kacamata yang agak dalam, setiap peristiwa itu hakikatnya kita nggak ngerti. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu, dia bicara dengan dirinya sendiri. Hei Abu Bakar, opo sing mbok omongke, opo sing mbok ucapkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, kowe hakikate ora ngerti kuwi apik opo elek. Nek ngertari pengen, hakikatnya kamu nggak tahu. Ngomong awake dhewe ngono. Terus karena kowe ora ngerti istighfar. Selalu mohon ampun istighfar. Astagfirullah. Omongannya kok seperti galeri di Nabi. Kan nek Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril, dibimbing oleh Allah. Lah saya tidak membaca hal lain. Akhirnya banyak istirahat, mengandalkan akal pikirannya, mengandalkan apa yang sudah diwariskan oleh Rasulullah melalui kitab suci, istirahat di wilayah apa, kayak khalifah dan sebagainya. Karena akhirnya saya tidak membaca itu banyak istirahat. Meskipun itu benar dilihat dalam kacamata sisi kehambaan, dari kacamata sisi manusia, syariah itu agar manut syariat, terus pokoknya lempeng, rukun syarat dilakoni, dari benar. Baik tapi kacamata syariat, jika ada kata syariat buat belum. Kalau ada, tapi ya kita kesadaran orang lain-lain. Tapi ya kalau kita baru mampu di sisi syariat ora masalah. Bicarane apa sing dilakoni dengan kacamata syariat. Allah kuwi ridho, Allah kuwi tidak murka. Pokok orang lakoni dosa dalam kacamata syariat ora dosa selesai. Dalam kacamata tauhid akidah apa? Sampai serewa akhirnya. Dalam kacamata tauhid itu artinya apa? Ya kita pengesaan terhadap Allah itu kemurniannya itu terjaga. Bahwa Allah itu laisa manusia syai'un mas. Bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sisi makrifatnya Allah itu juga disertai dalil-dalil. Akhirnya kita arahnya itu terjaga. Jadi kadang sulit kita untuk tahu posisi kita itu piye. Ya pas'alu ala ahli dzikir. Tanya pada ahli dzikir, pada orang yang tahu, pada ulama. Ujunglah taklah nek dhewe ra ngerti kan. Ada ya tadi seperti yang pertama. Nek dhewe menyadari sesuatu, mencapai sesuatu ternyata enggak pas. Bahaya di sini. Ternyata apa yang kita lakukan itu enggak sesuai. Menyadari sesuatu yang tidak pas kan akhirnya nanti justru berusaha nyadari sesuatu kok mau misalnya mau Kang Joko mau copet gitu. Karena ana wong sing meyakini sesuatu itu bener kadang yo salah kuwi. Ketika orang itu tidak menerima pendidikan misalnya, dia ning jero lingkungan sing kuwi basic agamane iki patek atau besar di jalan. Dan harinya dia tidak pernah mulai tausiah orang di Quran hadis orang ngomong dan artinya orang ketara ini ngono dan orang ngono sing ngene ngomong bedino kuwi ngertine nek aku mulai ora nggo duit plak apa. Dari kecil itu pendidikannya mau ngono tok kuwi. Pokok nek aku mulai kok ora nggo copetan mau hasil di dompet plak. Berarti nggo mulai ki apik, nggo mulai dompet ngertine syariat copet Mas. Syariat copet. Lagi ya itu ketidakberuntungan di sisi-sisi yang artinya apa? Ketika kita menerima kementerian ujian balap sedang dewi gede-gede mau, saya selalu melihat sisi bahwa kejadiannya itu bisa lebih buruk dari yang kita. Bahwa ada orang yang mesti di bawah kita.
mesti ono sing luwih kosong kayak dhewe, ono sing luwih kayak dhewe biasanya berkaca kalau peristiwa nabi Ayub, nabi Nuh dan sebagainya tadi, nabi diuji macam-macam. Tapi yo kuwi mau dari sisi duniawi ini, yo sering-sering delok mengisor. Akhirnya timbulnya khusnuzon rasa syukur. Tapi dari sisi ilmuwan, dari sisi ilmuwan itu artinya bab yang kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dalam pengetahuan agama, pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan kita, itu selalu kita melihat yang lebih tinggi dari kita. BDW ini orang sombong lah, bahwa di atas langit masih ada langit. Ini orang sih lebih pintar sekali. Yang berkaca mana kalau peristiwa Nabi Musa misalnya, nggak sing terus kalau sampean Nabi Musa orang jadi terus konsider orang itu. Bahkan orang sabar Nabi Musa. Di kisah itu nggak sabar, akhirnya nggak lulus. Padahal itu Nabi Musa itu wis paling wong yang unggul di masa itu. Artinya kalau sampai dia itu nggak lolos di situ, itu ada tarbiyah yang memang nggak mudah di situ. Mangkatnya wis aneh, mangkat itu gowo kondisi iwak mati. Pokok melaku, ketemu laut lewat yang pinggir kuwi, nek iwak kuwi urip berarti kuwi ketemu wong kuwi. Hamba kuwi. Wangu nih biar kali Pak didelai uji mati sih. Kuwi Pak wis gorengan ngono malah meh dipangan. Saya ketelet ning gundur. Watu karo coba jenenge Yusa. Muridé aku santrine. Wis buka dipangan ora ono. Lho iwake ra ono ringan. Oh, jadi dewe iki ora meh ora pangan ning pengawasi Pak iki meh. Uripe ning ndi mesti boleh guri kono wis balik meneh. Are balik ketemu Nabi. Jadi Nabi Musa itu sangat-sangat syariat. Jadi wong nek sangat-sangat syariat itu biasanya kurang sabar karena sabar itu syariat itu akhirnya sirah. Yang akal lah, pengetahuan tentang sing ketok-ketok ini. Iya, sholat ini bener, rukun syarat bener, ibadah rukun syarat bener, orang najis, landine orang najis tempatnya begitu syariat. Nah kalau itu urusan lain, yang itu hubungannya kesabaran itu ya di situ. Nah orang yang meraih kelezatan di situ tadi, yang seperti digambarkan oleh Syekhul Jailani itu, bahwa dia kalau orang itu tidak bisa mengenal Allah itu dia tidak akan bisa menikmati, tidak bisa cinta dengan ujian atau bala. Karena Nabi Syekhul Jailani itu yang memperoleh itu gak mudah. Selawe tahun, apa ning ora kolwat. Mencil sekowo. Orang gue sadar sih. Mangane kuwi sampah-sampah, bodong-bodongan wis meneh sak. Akhirnya ada wong edan. Yo terus kan. Artinya penampakan kolbu orang yang akhirnya menduduki peringkat mulia itu. Sampai akhirnya ono keledak dia mengatakan teladannya itu hilang juga. Jadi nek dewi itu ora sabar itu jadi wajar. Nah itu tetap dilatih sidik-sidik dengan peristiwa-peristiwa karena mesti banyak peristiwa yang itu ketika kita terus menjalani ini mesti banyak nggak enaknya daripada nggak enak. Doa-doa kita nggak ngerti kapan dikabulkan.
harapan-harapan kita nggak mesti kan, atau bahkan tidak digabungkan di sini akan digabungkan di akhirat. Karena uni astajib lakum itu masih berlaku. Nek ini orang di kabulkan pengeran yang itu diganti ini kono. Jadi dulu pernah saya sampaikan bahwa orang ketika nanti dihisab itu akan diberi buku amalan. Ketika dihidoke, wong itu gemut. Lho kula mboten nate ngamalke sakmene akeh iku sih. Ora. Iki mau iki kabeh iki amal iki doa-doamu iki. Ya, 30 wujudnya amalan. Doa-doamu sing durung 30 itu kan. Lah karepe pangeran kuwi Gusti Allah iki kabeh iki kan rencanane kan anak turune Nabi Adam iki dilebokke surga kabeh. Rencanane kan cuma surga kuwi nggon resik-resik, nggon sing ora ana kotoran ning ngono. Lah penyakit dhewe kuwi akeh. Nek kulti itu bisa mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Lah atine dhewe iki ora mung ora ana penyakit ora sabar. Yo sombong, yo ujub, yo iri, yo dengki, yo merinan, yo cemburu, yo tukang ngadu-adu, yo senenge fitnah, yo pokoke ngono kae. Lah kuwi gorong-gorong ning ngono kuwi wis diresiki. Bicarane sesuk kon poso Ramadan ki hasilnya piye? Di wilayah itu, pendidikan itu. Lah nek ora sukses ning kene, pangeran iki yo rencanane iki yo isi apian. Diobong ning neraka. Diobong ki dalam rangka apa? Yo dosa-dosa kuwi ben naf-naf kuwi diobong ning kono. Karena awake dhewe moh ngresiki ning dosa. Jadi ketika bisa mengenali itu, memarifati sisi itu, kabeh iki pangeran iki wis onone sakjane iki Rahman Rahim. Lah karena apa ada sisi-sisi Asmaul Husna itu yang sisi-sisi ya Jabbar ya Qahar ya Muntakim yang harmoni saya itu ngrasake sithik-sithik. Ning dunggone Mas. Ya engko nek dadi adab gede yo sampai dhewe iku lama ngalamin iku yo dikenal ke alam kubur siksa kubur dikenalke ning kono. Kok nek sampai ketemu rokok. Tapi ya sisi itu bahwa karena turbo itu gak resik, ada kotoran itu buang apa ketika dihubungin itu sampai resik, ya itu ditas. Tapi ini kono si ono sapaan, Jadi dewi ini kadang cemen soalnya, dewi cemennya bukan ada yang sapaan, kalau aku resik, aku manus pokoknya sampai naik urip pokoknya sebenarnya sapaan itu nabi. Sapaan pokoknya di nabi. Jadi, ya, nek dewi diakoni ra apa. Jadi pas beliau syafaat ngowe ra umatku ra sholat ya aku kan. Ya, begitu ya. Ini nanti kepanjang-panjangan. Pokoknya ya sinau bareng-bareng. Yo, gak mudah sesuatu. Apa stabil terus itu. Malah kocokku yo masih ini. Kok baperan ya. Kowe kok aku dia ngomongin aku nih kok baperan ya. Mesti aku emosi ngono. Ya ngono. Ya dia jawabannya ya video ya. Ya ora ngono ya urip ya. Ora wong ya. Itu jawaban sing pembenaran sebenarnya. Kebenaran mesti ya bukan apa ayam-ayam. Tapi kita selama masih diberi nafas, diberi kehidupan, artinya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, menempatkan diri sebaik-baiknya sebagai umat Nabi. Kira-kira nek ketemu Nabi ini Nabi waisin. Nek mengentas awake dhewe iki nyapati awake dhewe pantes ta bisa. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.